Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Budiman dari kelas E, PAP, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan kondensor khususnya pada heat exchanger, yaitu pada operasi condition double pipe. Yang pertama adalah menentukan mengenai adanya heat balance, di mana kita menggunakan dua komponen yaitu air dan normal butana. Pada suhu 90 kita dapatkan C untuk suhu 90, air adalah sebesar 1. Kita dapatkan dari adanya FIG 2 dari buku CAM. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini didapatkan ya mengenai data plot ya. Nah, untuk air sendiri di sini bisa kita lihat adalah nilainya 53. Nah, kita cari titik 53 di sini dan kita tarik garis dari angka 90 ya. Ya, kita tarik dari angka 90, asumsikan di sini. Kita tarik garis lurus hingga menyentuh angka 53 dan kita dapatkan nilai 1 di sini. Nah, oleh karena itu maka bisa kita masukkan ya ke dalam Excel. Di sini kita tulis sebagai 1 ya, untuk C-nya atau specific heat-nya. Untuk normal ibu tanah juga sama, nilainya adalah 0,56 ya, caranya sama seperti tadi, yaitu pada suhu 145. Untuk Q-waternya sendiri ya, yaitu rumusnya adalah M kali C kali delta T, di mana M-nya sendiri ini merupakan massa dari water atau air sendiri, dan C-nya specific heat yaitu dikalikan 1 dan dikalikan dengan delta T, yaitu selisih antara suhu masuk dan suhu keluar dari water atau air ya gitu. Untuk normal ibu tanah juga sama caranya, tinggal kita masukin datanya di sini ya. Seperti ini ya, tinggal kita masukin datanya dan kita dapatkan nilai sekian gitu. Nah, lalu selanjutnya kita menentukan mengenai LMTD ya, di mana untuk hot fluid nilainya adalah high tempnya 170 dan low-nya 120. Serta cold fluid atau water yaitu di mana high tempnya adalah 110 dan lower tempnya adalah 70. Nah, kita dapatkan difference atau perbedaan yaitu selisih ya, di mana 70 dan 110 ini selisihnya ada 50 dalam satu baris, dan 120 antara sampai 70 ini selisihnya ada 50 gitu. Nah, ketika kita hitung selisihnya antara satu kolom ini ada nilainya adalah 10 begitu. Lalu kita akan menentukan namanya LMTD ya, gitu. LMTD ini rumusnya seperti ini, kita dapatkan nilai yaitu sebesar 39,09 Fahrenheit gitu. Nah, kita dapatkan cari namanya flow area begitu ya. Nah, untuk shell atau water D2 ini kita dapatkan dari ID schedule 40 dibagi dengan 14 begitu. Di mana nilai ini ya yaitu nilai ID pada 40 yaitu adalah 2,04. Kita dapatkan dari adanya ya, kita lihat di sini, kita lihat dari adanya, nah, adanya tabel 11. Kita asumsikan untuk ID di Shell ya, kita adalah 1,5 di sini. Dan untuk 40 nilainya adalah 2,04 gitu. Sehingga kita masukkan ya ke dalam persamaan, ke dalam Excel gitu. Nah, kita masukkan ke dalam Excel, nilainya adalah 2,04 begitu. Nah, untuk ID-nya sendiri yaitu dihasilkan dengan membagi antara OD dengan 12. OD-nya kita dapatkan di sini ya. Untuk 1,5 OD-nya adalah sebesar 1,90 dan ID-nya adalah 2,04. Sehingga ketika dibagi 12 OD hasilnya adalah 0,158. Nah, untuk AO dan DC ini bisa kita cari menggunakan rumus seperti ini ya. Datanya tinggal diplot saja begitu. Nah, lalu kita masuk ke dalam bagian top ya. Nah, untuk ID-nya kita pakai yang nominal 1 ya, 1 ya. Kita pakai nominal 1 di sini. Nah, dan untuk ID schedule pada 40 yaitu adalah sebesar 0,864. Nah, dibagi 12 hasilnya adalah 0,072 gitu. Nah, untuk AP-nya sendiri kita bisa cari ya dengan menggunakan rumus berikut sehingga didapatkan 0,004 gitu. Nah, kita lanjut ke dalam mass velocity, kita cari GA ya dihasilkan dengan membagi antara Q atau kalor butana dengan dibagi dengan AO begitu. Nah, untuk fluid pada GP atau top ya dihasilkan dengan membagi antara massa antara butana dibagi dengan AP ya, yang sudah kita cari di sini hasilnya. Dan ditemukan hasilnya adalah sekian ya. Kita temukan hasilnya adalah sekian. Nah, kita lanjut ke dalam viscosity atau dan Reynolds of fluids ya.
itu mendapatkan dari FIG 14 kern ya, di mana untuk pada saat suhu 90 derajat, viskositasnya adalah 0,8 cp, dan Reynolds number-nya kita dapatkan adalah sebesar 23971. Nah, dari hasil ini kita bisa menentukan determine ya, determine menentukan dari nilai J-ga begitu. Nah, J-ga ini menggunakan tabel yang ada di sini ya. Nah, kita plot dulu. Untuk di sini kan nilainya adalah 23.971 ya kita dapatkan di sini. Maka dapat kita plot di sini, asumsikan mungkin sekitar di angka 20 ribuan ya. Nah, di 23 berarti mungkin di sekitar sini. Kita tarik ke atas supaya nilainya bisa nabrak ke dalam kurva ini. Lalu kita tarik di sini. Nah, kita dapatkan kurang lebih sebesar 80 lah ya. Nah, kita masukkan di sini 80 atau 100 gitu. Namun pada kasus ini saya menggunakan nilai 100 ya. Nah, kita masukkan di sini di 100. Dan untuk ini caranya sama ya. Untuk fluid di bagian tube, tinggal kita tarik seperti tadi, viskositasnya lalu kita dapatkan nilai determine J-nya adalah sebesar 40 gitu. Nah, lalu kita menentukan thermal konduktivitas. Nah, menggunakan yang tabel yang ada di sini ya. Nah, tabelnya adalah menggunakan tabel ini, yaitu tabel 4. Nah, thermal konduktivitas air pada suhu 90 derajat adalah sebesar, kita ambil 85 misal, adalah sebesar 0,356. Kita masukkan di sini. Dan kita dapatkan untuk senti mu dibagi dengan K, ya, hasilnya adalah sekian. Untuk hot fluid di N butana juga sama ya, caranya kita cari di sini datanya, lalu kita hitung mengenai perbandingan antara senti mu dibagi dengan K, begitu. Kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah determine HI, HO, dan HIO. Nah, kita dapatkan ini dengan mengkalkulasikan atau mengkalikan seluruh komponen-komponen yang sudah kita dapatkan dari grafik atau tabel tadi. Nah, kita dapatkan nilai hasil sekian ya untuk HI, HO, dan HIO. Ketika sudah ditemukan ini, maka kita dapat menentukan selanjutnya adalah clean overall coefficient, yaitu atau UC. Ya, rumusnya adalah ini, kita dapatkan 42. Dan selanjutnya kita bisa menentukan design overall coefficient. Nah, UD-nya kita dapatkan 39. Rumusnya sama seperti ini ya. Nah, rumusnya sama seperti ini, kita tinggal mencari UD. Nah, kalau sudah saya hitung semuanya, kita dapatkan nilai UC dan UD-nya ya. Nah, ketika sudah ditemukan, maka kita dapat menentukan kebutuhan surface ya, di mana A atau luasnya ya, luas permukaan menggunakan rumus ini, kita dapatkan untuk A-nya adalah sebesar 13 ya. Dan kebutuhannya dapat kita kalkulasikan dengan membagi antara luas permukaan dibagi dengan surface per line feet outside. Kita ambil nilainya adalah 0,498. Nah, lalu kita asumsikan apabila terdapat dalam satu hairpin itu terdapat 20 feet ya, 20 feet, maka kita dapat kalkulasikan kita membutuhkan mungkin sekitar 4 hairpin begitu. Nah, aktual surface-nya kita dapatkan dengan mengkalikan 80% dari luas permukaan yang kita temukan ya di sini atau line per surface gitu. Nah, di terakhirnya kita dapatkan aktual design coefficient. Kita mencari adanya RD ya atau faktor korosi begitu, falling factor ya di sini ya. Falling factor real ya. Adalah sebesar 0,0542 begitu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa heat exchanger ini dalam keadaan spesifikasi yang bagus dan kondenser atau heat exchanger ini memiliki durability atau ketahanan dari adanya scale atau kerak gitu dalam formasi yang ada dalam tube begitu. Karena nilai RD atau falling faktornya dia berada kurang dari 1 gitu. Jadinya dia memiliki parameter atau spesifika yang bagus untuk bisa ditentukan, direalisasikan sebagai desain nyata dalam merancang sebuah heat exchanger begitu. Nah, sekian pemaparan mengenai perancangan proses dari Yose Budiman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.